Para pemimpin negara anggota BRICS yang hadir dalam pertemuan puncak di Kazan, Rusia, mulai 22 hingga 24 Oktober 2024 punya satu harapan yang sama. Mereka berharap bisa memupus ketergantungan ekonomi global dari negara-negara Barat dan Amerika Serikat. Bagi anggota-anggota BRICS, mereka adalah korban ketidakadilan dari hegemoni Barat dan Amerika yang semena-mena memberikan sanksi ekonomi. Lewat BRICS, negara berkembang bisa melawan sanksi dari Barat. Begitu juga dengan China dan Rusia yang kerap jadi sasaran. Is the voice of the global South in these multilateral platforms where the West dominate. Really, BRICS can take us out of that. And it's the only formation, if you look at the G20s, whatever, you can name them, African Union, you can name them. No other platform or association can can rescue the global South from the current global order. It's only the BRICS with a powerful voice and collaboration. Untuk konteks ekonomi global, perlahan anggota-anggota BRICS bisa memberikan pukulan terhadap Barat. Hal ini mengingat negara-negara anggota BRICS punya kekuatan ekonomi yang cukup mumpuni. Mengutip data dari China Daily, total nilai perdagangan intranegara anggota BRICS mencapai 20% dari perdagangan global. Angka itu dihitung dari 5 negara pendiri BRICS, yakni Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Apalagi kini BRICS melebarkan sayap setelah kedatangan 5 anggota yang baru bergabung pada 2023 lalu. Mereka adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Iran, dan Ethiopia. Sejumlah negara juga sudah mengajukan keanggotaan, seperti Turki, Malaysia, dan Azerbaijan. Dengan tambahan 5 negara itu, plus sekitar 30 negara lain yang ingin bergabung, potensi nilai perdagangannya diperkirakan melebihi 50% dari perdagangan global. Seorang pakar investasi global, Jeff D. Opdik, mengatakan BRICS mendorong dunia menuju realitas baru, yakni munculnya status quo dalam aspek ekonomi, sosial, dan moneter. Adanya realitas ini menjungkir balikan hal normal yang diterima dunia selama 1 abad terakhir dengan Amerika Serikat dan Barat sebagai poros. Seorang peneliti di Institut Eurasia Universitas Renmin China, Guan Xiaoyu, menjelaskan, BRICS bukanlah organisasi untuk melawan Barat atau menggulingkan tatanan global, melainkan untuk mereformasi sejumlah aspek yang dinilai tidak adil dan memberi kesempatan lebih banyak kepada negara berkembang. Dalam forum bisnis BRICS pada 17 hingga 18 Oktober 2024 lalu, Rusia sedang gencar mengerjakan sistem pembayaran alternatif baru. Selama ini banyak negara mengandalkan sistem pembayaran SWIFT yang digunakan dan dikendalikan oleh Barat. Hal ini penting terutama bagi China dan Rusia yang mendapat hambatan dari Barat soal ekonomi. Moskwa mengalami masalah dalam mengirim dan menerima dana perdagangan global imbas sanksi yang mereka terima akibat perang dengan Ukraina. Sementara China tengah menghadapi tarif biaya masuk tinggi untuk kendaraan listrik di sejumlah negara Eropa Barat dan Amerika Utara yang kerap dikaitkan dengan perang dagang. Sistem baru ini Rusia sebut sebagai BRICS Bridge dan akan dibangun dalam 1 tahun. Sistem ini memungkinkan negara-negara menyelesaikan transaksi lintas batas memakai pelantar digital yang dijalankan bank sentral masing-masing. Adapun proyek ini meminjam konsep dari M-Bridge yang dijalankan sebagian negara Barat, yakni Bank for International Settlements atau BIS. Upaya lain adalah mendirikan Bank Pembangunan Baru atau New Development Bank. Selain soal ekonomi, KTT BRICS juga membuka peluang kerjasama di bidang militer. Vladimir Putin dan Xi Jinping memanfaatkan betul momen KTT BRICS ini untuk meningkatkan relasi dengan mengadakan pertemuan bilateral pada Selasa 22 Oktober 2024. Itu adalah pertemuan keempat keduanya sejak invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 yang lalu.
Presiden Rusia menyatakan pentingnya meningkatkan hubungan dengan Beijing demi menjaga stabilitas global. Российско-китайское взаимодействие на международной арене, безусловно, является одним из ключевых факторов стабильности в мире, стратегической стабильности. Это, мне кажется, тоже факт очевидный, и такая позиция очень многими разделяется. У нас отношения с Китайской Народной Республикой строятся на равноправной основе, с учетом интересов друг друга. Это не пустая штампованная фраза, так и есть на самом деле. Мы прислушиваемся друг к другу. Sementara Xi Jinping menyoroti perkembangan pesat BRICS selama 15 tahun terakhir. Xi menegaskan forum itu berhasil menjalankan misi sebagai gugus tugas untuk mengeksekusi setiap kerjasama guna mendorong pertumbuhan. Ia juga menyebut BRICS sebagai sarana untuk mempromosikan kesetaraan dan ketertiban. 金砖合作机制是当今世界最重要的新兴市场国家和发展中国家团结合作平台，是推动实现平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化的支柱力量。 Adapun tahun lalu Putin tidak menghadiri KTT BRICS di Afrika Selatan, imbas surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional. Lalu pada KTT ini, selain dengan Xi Jinping, ex-agen intelijen Rusia itu total akan mengadakan 16 pertemuan bilateral lainnya. Rusia diyakini bertekad menunjukkan kepada Barat kalau mereka punya sekutu penting di pihaknya. Sejak kali pertama dibentuk, BRICS banyak diharapkan menjadi penyeimbang dominasi Barat, utamanya soal ekonomi. Dan di KTT BRICS 2024 ini, kelompok itu bersiap memasuki fase baru. Fase ini dimulai dengan rencana pembuatan sistem pembayaran baru yang dipelopori oleh Moskwa. Rencana ini ikut didukung Cina yang sedang berhadapan dengan perang dagang melawan Amerika dan Barat. Mampukah pertemuan puncak tahun ini akhirnya sukses mengeksekusi gagasan-gagasan besar itu? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.